yang kami muliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan dan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam rapat kerja pengantar musyawarah pembicaraan tingkat 1 mengenai RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau lebih dikenal dengan RUU P2SK. Perkenankan kami sebagai pimpinan Komisi 11 menyampaikan bahwa penyusunan naskah akademik maupun RUU tentang perubahan Undang-Undang P2SK telah disusun dengan memperhatikan hasil rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum dengan para pakar, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan di bidang sektor keuangan sebagai bentuk pemenuhan meaningful public participation. RUU ini disusun oleh Komisi 11 DPR RI dengan dukungan keahlian dari Badan Keahlian DPR RI dan telah melalui proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dilaksanakan di Badan Legislasi DPR RI. RUU tentang perubahan Undang-Undang P2SK secara resmi telah ditetapkan menjadi RUU usul inisiatif DPR RI dalam rapat paripurna DPR RI pada tanggal 2 Oktober 2025. Saudara-saudara yang kami hormati, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang P2SK secara filosofis dibentuk untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang didukung dengan perekonomian yang tangguh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang lebih optimal. Untuk kegiatan di sektor jasa keuangan harus terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan perlu dilakukan perbaikan sebagaimana tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi dan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat. Terdapat 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang harus ditindaklanjuti oleh pembentuk undang-undang, yakni putusan MK nomor 59 PUU 21/2023 terkait kewenangan penyidik OJK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dan putusan MK nomor 85 PUU 22 tahun 2024 terkait penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan LPS. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kita merasa perlu melakukan perubahan terkait Undang-Undang P2SK sekaligus menyikapi berbagai perubahan dan dinamika yang dirasakan bisa kita manfaatkan momentum perubahan undang-undang tersebut. Dengan itulah kita menyusun Undang-Undang P2SK yang sudah menjadi RUU inisiatif DPR. Mungkin laporannya sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri kesempatan Menteri Keuangan sebagai memberikan kata penutup. Yang kami hormati Ketua, para Wakil Ketua, dan para anggota Komisi 11 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang kami hormati pimpinan dan anggota Komite 4 DPD RI, kami mengucapkan terima kasih atas undangan rapat pada pagi hari ini. Kami akan menindaklanjuti proses yang akan dilalui ke depan, termasuk pemerintah akan menentukan wakil-wakil dari masing-masing lembaga untuk ikut dalam panja yang dibentuk oleh DPR ini. Mungkin terakhir Pak, saya ingin minta maaf juga Pak sebetulnya. Undang-undang ini kan di-trigger oleh masalah LPS waktu saya jadi ketua LPS. Jadi sekarang kita ada kerja tambahan. Tahu gitu kita nggak sponsorin dulu yang itu. Nggak sponsorin. Kita nggak terus mendoakan lah mereka waktu itu. Tapi saya pikir ini jendela yang baik untuk memperbaiki kelemahan yang ada di Undang-Undang P2SK ini. Kita lihat kemarin kan gejolak di pasar modal kelihatan sekali. Begitu ada ketidaktransparan, pasar gampang digoyang. Dan kita membutuhkan peraturan undang-undang P2SK yang betul-betul agile, yang membuat para pelaku di pasar modal agile ketika bisa berespon dengan cepat ketika ada gangguan di sistem finansial kita. Jadi saya pikir
ini langkah yang baik untuk kita semua, sekaligus memperbaiki Undang-Undang P2SK ini sehingga semua kebijakannya clear, semua lembaga wewenangnya clear, dan sinkronisasi kebijakan antar lembaga juga jadi clear. Ini yang nanti dilihat oleh pasar ke depan maupun pelaku di dunia finansial ya. Mudah-mudahan ke depan panja ini bisa menghasilkan Undang-Undang P2SK revised yang lebih baik lagi dan bisa diterima oleh pasar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.